Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, berbicara tentang hukum, akhir-akhir ini sangat pesat kemajuan dan perkembangan hukum, baik secara ilmiah ataupun upaya penegakan hukum. Pada prinsipnya, hukum adalah untuk mengatur bagaimana kehidupan manusia bisa lebih baik, bisa lebih tertib, bisa lebih aman, dan bisa lebih nyaman. Jadi cukup mulia tujuan hukum. Untuk itu, jangan sekali-sekali mempermainkan hukum, karena mempermainkan hukum akan menimbulkan konsekuensi hukum. Orang-orang yang mempermainkan hukum itulah yang pada akhirnya masuk penjara dan lain-lain yang akan menimbulkan ketidaksenangan, ketidaknyamanan bagi yang mempermainkan hukum. Pada akhir-akhir ini banyak penyelesaian perkara-perkara atau kasus-kasus hukum bukan hanya melalui polisi, jaksa, dan hakim saja, tapi sudah banyak perkembangan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum. Ada yang disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99. Dalam undang-undang itu ada beberapa lembaga atau cara untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum itu di luar pengadilan. Antara lain ada mediasi. Mediasi ini menyelesaikan persoalan hukum melalui musyawarah untuk mencapai suatu kesepakatan. Dengan demikian, apabila musyawarah tercapai, di situ tidak ada yang menang dan yang kalah, sama-sama diuntungkan. Itu dalam mediasi. Kemudian ada lagi konsiliasi. Itu juga hampir sama dengan mediasi, yang menyelesaikan persoalan persengketaan melalui musyawarah. Dan ada lagi yang disebut dengan arbitrase. Arbitrase ini penyelesaian melalui persidangan, tapi tidak melalui pengadilan umum atau pengadilan negeri. Ini lembaga arbitrase menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan bisnis, dan sidangnya tertutup, simpel, singkat, dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Bagi dunia bisnis, menyelesaikan perkara yang didasarkan dari perjanjian itu lebih menjadi pilihan beberapa dekade terakhir ini. Memang itu tidak terbuka sehingga tidak mengganggu suasana bisnis dari para pelaku bisnis. Kemudian ada lagi kemajuan hukum, yaitu legal audit. Legal audit ini juga kemajuan di bidang hukum yang kalau selama ini kita kenal adalah audit keuangan yang itu dilaksanakan setelah kegiatan selesai. Berbeda dengan legal audit, itu diselesaikan sebelum suatu kegiatan dilaksanakan. Jadi ini langkah antisipatif untuk jangan terjadi pelanggaran hukum dari suatu kegiatan. Inilah yang disebut dengan legal audit. Suatu kegiatan program yang akan dilakukan terlebih dahulu legal audit. Di situ nanti akan ada rekomendasi dilaksanakan seperti rekomendasi itu insya Allah akan terbebas dari persoalan konsekuensi hukum.
Misalnya di beberapa lembaga dan instansi pemerintah ada yang ketakutan untuk membelanjakan APBN ataupun APBD karena takut dengan konsekuensi hukum. Salah satu solusi adalah dengan melalui legal audit. Kalau legal audit dilaksanakan dan dipedomani oleh yang bertanggung jawab tentang pelaksanaan program itu insya Allah konsekuensi hukum tidak akan muncul. Inilah barangkali sedikit kami menyampaikan gambaran tentang perkembangan hukum yang pada intinya dari segi ilmiah sudah cukup berkembang dan dari segi penegakan hukum juga sudah banyak berkembang, banyak alternatif penyelesaian persoalan hukum. Nah, kalau yang berkaitan dengan persekongkolan atau persaingan tidak sehat juga sudah ada lembaga komisi pengawas persaingan usaha. Nah, itu juga di bidang bisnis. Sehingga dengan demikian pilihan-pilihan untuk menyelesaikan suatu sengketa hukum pada akhir-akhir ini sudah cukup banyak. Tinggal bagaimana pemain atau pelaku bisnis masyarakat untuk melakukan pilihan-pilihan dalam menyelesaikan sengketa hukum. Tentu yang paling kita tidak harapkan jangan sampai mempermainkan hukum, karena mempermainkan hukum inilah yang menimbulkan akibat bagi yang memainkan dan sekaligus juga mencederai hukum itu sendiri. Jadi ya kita tentu inilah yang akan merusak hukum itu, maka jangan ada yang berniat untuk mempermainkan hukum, sehingga dengan demikian ya hukum tidak bisa berdiri sebagaimana mestinya karena dipermainkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saya kira itu, terima kasih atas perhatiannya. Halo Sobat Advo, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kami semakin semangat untuk membuat lebih banyak video untuk Sobat Advo.